Hai anak-anak, mari kita belajar kembali tentang definisi nilai mutlak. Ini sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Definisi nilai mutlak adalah sebagai berikut. Misalkan X bilangan real. Nilai mutlak X dibaca nilai mutlak. Jadi lambang ini dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan nilai X negatif X jika X kurang dari 0. Sebagai contoh, nilai mutlak negatif 3 ini sama dengan, kita perhatikan negatif 3. Negatif 3 ini adalah bilangan real kurang dari 0 atau bilangan negatif. Sehingga kita akan memilih yang bawah, yaitu nilai mutlak X sama dengan negatif X. Sehingga kita tulis negatif dalam kurung negatif 3. Maka hasilnya adalah positif 3. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kemudian, Pak Fajar akan menjelaskan tentang sifat pada persamaan nilai mutlak. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C lebih dari atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, AX ditambah B sama dengan C untuk X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Yang kedua, negatif dalam kurung AX ditambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Nah, untuk sifat yang pertama ini, mari kita buktikan. Untuk yang sifat A, yang nomor 1, I, maka kalian ingat kembali apa definisi dari nilai mutlak. Berdasarkan definisi, nilai mutlak A, X ditambah B sama dengan dalam kurung AX ditambah B. Jika AX ditambah B lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak AX ditambah B akan bernilai sama dengan negatif. Buka kurung AX ditambah B jika AX ditambah B kurang dari 0. Untuk bentuk yang pertama, Anda perhatikan syaratnya. Syarat ini akan bernilai atau ekuivalen dengan AX lebih dari atau sama dengan negatif B. Dari mana kita peroleh?
dari kedua ruas kita kurangi B. Ruas kiri dikurangi B. AX ditambah B dikurangi B. B dikurangi B sama dengan 0, sehingga ruas kiri menjadi AX. Ruas kanan kita kurangi dengan B juga. 0 dikurangi B sama dengan negatif B. Sehingga kita peroleh hal yang ekuivalen, yaitu AX lebih dari atau sama dengan negatif B. Ya, ini kita tulis dengan tanda ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Artinya pertidaksamaan ini dengan pertidaksamaan berikutnya memiliki nilai X yang sama. Berikutnya, ini akan ekuivalen dengan kedua ruas kita bagi dengan A. AX dibagi A lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Ini akan ekuivalen dengan A dibagi A 1, sehingga ruas kiri menjadi X. Lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Nah, Anda perhatikan ini. Nah, berarti untuk sifat nomor 1i sudah kita buktikan. Ya, yaitu AX plus B, AX plus B, nah, sama dengan C. Ini dari mana? Dari sini. Ya, nilai mutlaknya akan berubah menjadi AX plus B. Anda perhatikan. Kemudian sama dengan C. Dengan syarat apa? Syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Ya, semoga untuk pembuktian sifat nomor 1i bisa kalian pahami dengan baik. Berikutnya, kita akan membuktikan sifat nomor 1i2. Nah, kita perhatikan kembali. Nilai mutlak AX ditambah B akan bernilai negatif dalam kurung AX plus B dengan syarat AX plus B kurang dari 0. Syaratnya bisa kita tulis juga dengan ekuivalen. Kita langsung saja, sama halnya dengan ini prosesnya. Maka nanti akan kita peroleh X kurang dari negatif B per A. Nah, berarti untuk nilai mutlak AX ditambah B akan berubah menjadi negatif AX ditambah B. Negatif dalam kurung AX ditambah B sama dengan C. Dengan syarat X kurang dari negatif B per A. Baik, kemudian pembuktian sifat yang nomor 2. Jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, dengan C kurang dari 0, artinya C adalah bilangan negatif, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Nah, Anda perhatikan bahwa nilai mutlak akan selalu menghasilkan nilai lebih dari atau sama dengan 0. Ya, nilai mutlak akan selalu menghasilkan nilai lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga jika pada persamaan ini nilai C-nya negatif, maka kita tidak akan menemukan nilai X sehingga memenuhi persamaan ini. Ya, demikian untuk pembuktian sifat pada persamaan nilai mutlak. Berikutnya, Pak Fajar akan menampilkan sebuah permasalahan.
Permasalahannya adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan gambar sungai ini. Sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Diketahui debit air adalah P liter per detik. Artinya, sungai ini akan mengalirkan air dengan debit P liter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar Q liter per detik di cuaca tidak normal. Artinya di cuaca musim hujan atau di cuaca musim kering. Pertanyaannya atau permasalahannya adalah tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Cukup mudah. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memisalkan debit air. Misal, X sama dengan debit air. Maka, bisa kita tulis sebuah persamaan nilai mutlak berdasarkan informasi yang kita peroleh pada soal. Diketahui nilai mutlak X dikurangi P sama dengan Q. Ya, berdasarkan soal, debit air pada kondisi normal adalah P liter per detik. Sedangkan pada kondisi tidak normal, debit air sungai akan berubah sebesar Q liter per detik. Sehingga bisa kita tulis sebuah persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X dikurangi P sama dengan Q. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai X sama dengan berapa? Nah, yang ditanyakan adalah debit air. Baik, sekarang mari kita jawab. Berdasarkan definisi, nilai mutlak X dikurangi P ini akan sama dengan X dikurangi P jika X lebih dari atau sama dengan P. Akan bernilai negatif dalam kurung X dikurangi P jika X kurang dari P. Oleh karena itu, sekarang kita coba kasus yang pertama. Untuk X lebih dari atau sama dengan P, maka kita tulis persamaan nilai mutlak X dikurangi P lebih dari atau sama dengan Q ini ekuivalen dengan X dikurangi P lebih dari atau sama dengan Q. Ekuivalen kalau kedua ruas kita jumlah dengan P, sehingga ruas kiri kita peroleh X dikurangi P ditambah P. Yang ruas kanan kita bisa tulis Q ditambah P. Maka ini ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan Q ditambah P.
Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu untuk X kurang dari P. Maka persamaan nilai mutlak X dikurangi P lebih dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan saya ulangi. Nilai mutlak X dikurangi P sama dengan Q. Ini bisa kita tulis ekuivalen dengan ini akan berubah menjadi negatif dalam kurung X dikurangi P. Sama dengan Q. Ekuivalen dengan kedua ruas kita kalikan negatif 1. Kedua ruas kita kalikan negatif 1. Menjadi X dikurangi P sama dengan negatif Q. Ekuivalen dengan kedua ruas ditambah P. Sehingga ini menjadi X sama dengan negatif Q ditambah P. Atau bisa kita tulis dengan P dikurangi Q. Baik, maaf untuk yang kondisi 1 ini ada kekeliruan penulisan tanda. Ini seharusnya tanda ini kita tulis dengan sama dengan, ya. Ada keliru di sini. Tidak apa-apa, kita perbaiki. Sama dengan, sesuai soal ya. Sama dengan, sama dengan, sama dengan. Nah, sekarang sudah kita peroleh penyelesaian bahwa X sama dengan Q ditambah P atau X sama dengan P dikurangi Q. Nah, berarti kita bisa simpulkan di sini karena P dan Q adalah bilangan real positif, maka Q ditambah P nilainya akan lebih dari P dikurangi Q. Ya. Nah, oleh karena itu kondisi X sama dengan Q ditambah P sama dengan P ditambah Q ini adalah debit maksimum. Nah, debit maksimum. Sedangkan untuk X sama dengan P dikurangi Q ini adalah debit minimum. Debit minimum. Ya. Nah, sekarang sudah jelas bahwa air sungai akan berada pada kondisi debit maksimum sebesar P ditambah Q. Sedangkan air sungai tersebut pada musim kemarau akan berada pada kondisi minimum, yaitu dengan debit P dikurangi Q. Andaikan kondisi normal P-nya adalah 5 dan untuk perubahan debitnya adalah 2, maka pada saat kondisi musim hujan, debit airnya adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7 liter per detik. Sedangkan pada kondisi kemarau, debit air sungai minimumnya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3 liter per detik. Demikian untuk penjelasan permasalahan definisi nilai mutlak. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Semoga berhasil.